pada integral fungsi rasional itu terdapat sebuah catatan, yaitu jika derajat dari Px lebih besar sama dengan derajat dari Qx, maka bagi terlebih dahulu Px dengan Qx. Sehingga kita memperoleh fungsi Px per Qx itu sama dengan Hx ditambah Sx dibagi Qx. Hx itu merupakan hasil bagi. Ditambah dengan Sx. Sx itu adalah sisa pembagian, sedangkan Qx itu adalah pembaginya. Sehingga derajat dari Sx itu kurang dari derajat dari Qx. Sehingga kita bisa mengintegralkannya, gitu. Jadi ini persis seperti pembagian bilangan ketika pembilang lebih besar daripada penyebut. Begitu. Nah, contoh soalnya, misalkan kita diminta untuk menghitung integral x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat plus x min 4 dibagi x kuadrat min 4 dx. Di sini kita lihat bahwa derajat dari Px itu 3, sedangkan derajat dari Qx itu adalah 2. Maka lebih besar derajat Px, sehingga kita bagi terlebih dahulu. Oke, kita coba kerjakan bersama di sini. Jadi, ini yang kita cari adalah integral x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus x min 4 dibagi dengan x kuadrat min 4 dx, ya. Sama dengan apa? Nah, langkah pertama adalah kita melakukan pembagian. Ilustrasinya, misalkan saya mau mencari hasil pembagian, misalkan kita punya bilangan 256 dibagi dengan 9 sama dengan berapa? Maka kita melakukan pembagian, operasi pembagian seperti ini kan ya. 256 kita bagi dengan 9. Ini kita ambil 25 dibagi 9, yang paling dekat adalah 2 ya. 9 kali 2, 18, lalu kita kurangi 7. 6-nya turun ya. 76 dibagi 9, hasilnya adalah 8. 8 kali 9 adalah 72. Lalu kita kurangi, sisanya adalah 4. Sehingga kita mengetahui hasil pembagian dari 256 dibagi 9 itu adalah 9. 28 4 per 9. Ya. Atau ini tuh sama dengan 28 bilangan bulat ditambah dengan 4 per 9. Nah, sekarang 4 per 9 ini adalah pecahan dengan pembilang lebih kecil dibandingkan penyebutnya. Seperti itu. Nah, hal seperti ini pun yang akan kita lakukan pada fungsi rasional pada soal. Nah, di sini fungsi rasional ini akan kita bagi. X pangkat 3 ditambah 2x kuadrat plus x min 4 kita bagi dengan x kuadrat min 4. Kita lihat x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah x min 4 dibagi dengan x kuadrat min 4. Berapa? Kita lihat saja pangkat tertingginya, x pangkat 3 ya. Lalu di sana dibagi dengan x kuadrat, maka hasilnya di sini adalah x ya. Sehingga x kuadrat dikurang 4 dikalikan x itu kan hasilnya adalah x pangkat 3 min 4x. Sehingga ketika kita kurangi, maka x pangkat 3-nya habis. Ya, x pangkat 3 dikurangi x pangkat 3, 0. Selanjutnya 2x kuadrat dikurangi 0 karena ya, yang di bawahnya itu tidak ada koefisien untuk x kuadrat ya. Jadi di sini 2x kuadrat, lalu x dikurangi minus 4x, itu menjadi x ditambah 4x, maka ditambah 5x min 4 ya. Kemudian kita bagi sekarang 2x kuadrat plus 5x minus 4, kita bagi dengan x kuadrat min 4. Maka hasilnya adalah plus 2.
Nah, sekarang kita kalikan 2 dikalikan X kuadrat min 4. Hasilnya adalah 2X kuadrat min 8. Kemudian kita kurangi. 2X kuadrat dikurangi 2X kuadrat habis 0 ya. Maka 5X dikurangi 0, 5X. Min 4 dikurangi min 8, maka hasilnya adalah min 4 ditambah 8, yaitu plus 4. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ditambah X min 4 dibagi dengan X kuadrat min 4 itu sama dengan X plus 2. Nah, ini ditambah dengan sisanya, yaitu adalah 5X plus 4 dibagi, pembaginya yaitu X kuadrat min 4. Seperti itu. Jadi kita peroleh hasil pembagian seperti ini. Oke, kita lihat ya. Di slide sama sih harusnya. Oke. Nah, diperoleh seperti ini ya. Kita peroleh hasil pembagiannya adalah X plus 2 ditambah 5X plus 4 dibagi X kuadrat min 4. Jadi sekarang kita lihat bahwa pecahannya atau fungsi rasionalnya pangkat tertingginya sudah lebih besar di penyebutnya atau di bawahnya ya. Nah, maka langkah selanjutnya sekarang kita adalah mengintegralkan. Jadi sekarang soal awal itu adalah integral X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus X min 4 dibagi dengan X kuadrat min 4. Nah, maka kita selesaikan dengan kita integralkan X plus 2 dx. Ini adalah hasil baginya. Lalu ditambah dengan integral fungsi rasional yang baru. Sisanya ya, sisa dibagi dengan pembaginya. Yaitu 5X plus 4 dibagi dengan X kuadrat min 4 dx. Gitu. Nah, sekarang kita lihat untuk integral yang ini, yang X plus 2 ini tidak ada masalah. Gampang ya. Nah, sekarang integral yang ini selesaikan dengan integral fungsi rasional yang baru. Artinya apa? Kita dekomposisikan. Faktorkan, dekomposisikan, baru cari integralnya. Begitu ya. Jadi untuk yang ini kita selesaikan dulu. Maka di sini kita faktorkan 5X ditambah 4 dibagi dengan X kuadrat min 4. Pertama kita faktorkan, itu menjadi 5X plus 4 dibagi dengan faktor dari X kuadrat min 4 itu adalah X min 2 dikalikan X plus 2 kan ya. Nah, maka ini sama dengan kita dekomposisikan di sini, berarti ini faktornya merupakan faktor linier, lalu tidak ada yang berulang ya. Maka A dibagi dengan X min 2, lalu ditambah dengan B dibagi dengan X plus 2. Selanjutnya kita cari nilai A dan B. Kita samakan penyebutnya. X min 2 dikalikan X plus 2. Lalu kita kali silang. A dikalikan X plus 2 ditambah B dikalikan X min 2. Hasilnya di sini adalah AX plus 2A plus BX min 2B dibagi dengan X min 2 dikalikan X plus 2. Nah, kita lihat sekarang bahwa kita bisa mengelompokkan
mana koefisien untuk X dan mana konstanta. Kita kelompokkan. Koefisien untuk X itu adalah A ditambah B. Sedangkan konstantanya itu adalah 2A min 2B. Dibagi dengan X min 2 dikalikan X plus 2. Nah, sekarang kita lihat koefisien untuk X itu adalah 5 yang ini. Artinya apa? A plus B itu sama dengan 5. Lalu konstanta itu sama dengan 4. Artinya 2A min 2B itu sama dengan 4. Jadi di sini kita punya persamaan A plus B itu sama dengan 5. Lalu 2A min 2B itu sama dengan 4. Maka kita bisa gunakan eliminasi ya. Ini kali 2, ini kali 1. Jadinya 2A plus 2B sama dengan 10. 2A min 2B sama dengan 4. Kita kurangi. Yang 2A minus 2A sama dengan 0, habis. 2B dikurangi minus 2B, maka sama dengan 4B. Sama dengan 10 dikurangi 4, yaitu 6. Maka B itu sama dengan 6 per 4, alias 3 per 2. Kita lihat sama enggak ya? Oh, ini caranya beda ya ternyata. Oke, nggak apa-apa. Ternyata B-nya sama ya, 3 per 2. Di slide dia menggunakan cara yang kedua. Nggak masalah ya. Nah, ketika B sama dengan 3 per 2, sedangkan kita punya A plus B sama dengan 5, maka A itu adalah 5 dikurangi 3 per 2. Yaitu hasilnya adalah 3,5 atau 7 per 2. Sama dengan di slide ya. Nah, setelah itu baru kita bisa mengintegralkan. Kembali ke yang berwarna hitam ini ya. Jadi kita bisa teruskan bahwa yang berwarna hitam tadi, saya tulisnya agak ke pinggir ya. Ini adalah integral dari X plus 2 dx ditambah integral fungsi rasional ya. Integral X plus 2 dx. Nah, kita tambahkan dengan integral fungsi rasionalnya, yaitu A per X min 2. A-nya adalah 7 per 2. X min 2 dx. Lalu ditambah dengan B-nya adalah 3 per 2. Integral 3 per 2 dibagi dengan X plus 2 dx. Oke ya, jadi kita melanjutkan yang hitam tadi ya. Jadi integral yang keseluruhan tadi setelah kita bagi, maka penghitungan integralnya adalah hasil baginya dulu yang X plus 2, lalu ditambah dengan integral yang tadi sisa ya. Nah, integral sisanya tadi digunakan aturan dari ya, fungsi rasional ya, integral fungsi rasional. Baru kita integralkan. Integral dari X plus 2, integral dari X itu adalah setengah X kuadrat. Lalu integral dari 2 itu adalah 2X. Ya. Selanjutnya adalah integral dari 7 per 2 per X min 2. Maka di sini menjadi ln ya. Plus 7 per 2 ln mutlak X min 2. Lalu yang terakhir adalah ditambah dengan 3 per 2 ln mutlak X plus 2 ditambah C. Seperti itu. Jadi kurang lebih langkahnya seperti ini ketika soal pengintegralannya memiliki derajat Px lebih besar atau sama dengan Qx. Jadi dibagi dulu, baru diintegralkan. Ketika menemukan integral fungsi rasional, maka dikerjakan dengan integral fungsi rasional. Oke, materi untuk teknik integralan sampai di sini. Jadi ini adalah bagian terakhir. Selamat belajar
silakan kalian pahami lagi gitu ya. Kemudian silakan kerjakan latihan soalnya.